telah menghadiri undangan saya untuk mengikuti sosialisasi program yang saya ikuti pada saat ini. Dan ini salah satu yang berkaitan dengan kita sebagai wali kelas sebenarnya, karena berkaitan yang akan saya sampaikan pada saat ini juga nanti kita laksanakan bersama-sama untuk kegiatan kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu, adapun salah satu yang menjadi hal yang saya angkat presentasi saya pada saat ini adalah budaya positif. Salah satunya di sini kalau kita lihat ada beberapa konsep pemikiran yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Salah satunya di sana adalah tentang berpikir atau budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya, berarti ini identik dengan yang namanya kebiasaan atau adat istiadat yang dimiliki oleh suatu daerah yang menghasilkan suatu dampak atau impact yang positif. Jadi yang maksud sini adalah merupakan budaya yang positif. Jadi kalau kemarin kami yang pertama sekali di guru penggerak yang kami angkat kemarin temanya budaya kita dengan pendidikan adalah tentang ulus, dimana ulus itu apa, dan kami ambil kemarin salah satu contoh ulus itu adalah unang upahon oloi sipaimot. Jadi ada nanti antara sinkronisasi budaya Batak dengan pemikiran yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu bisa dibaca dari belakang Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, yang pertama yang saya ambil tentang konsep pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama ada dua yang saya ambil di sini walaupun banyak sebenarnya. Di sana Bapak itu mengatakan mendidik dan mengajar adalah proses memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi di sini yang dikatakan ada dua konsep yang kita pikirkan bersama, bahwa dalam proses pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Yang pertama kita sebagai guru itu adalah mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar untuk memerdekakan peserta didik. Peserta didik di sini yang kita merdekakan bukan saja dari segi pengetahuannya saja, tetapi juga secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, jadi kemarin waktu kami masuk di sini mendidik dan mengajar, ini ada dua kata kuncinya. Jadi ada sebagian kita pada saat ini mendidik dan mengajar adalah dua kata yang berbeda, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu adalah tugas sebagai seorang guru, bukan tugas oleh profesi-profesi lain. Profesi lain bisa mendidik tetapi tidak bisa mengajar. Nah itu dia. Atau sebaliknya bisa mengajar tapi tidak bisa mendidik. Jadi kalau kita guru adalah komplemen, artinya kita tidak boleh lepas antara mendidik dan mengajar. Kemudian dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendak selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Inilah yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini dalam melakukan mengajar dan mendidik itu, yang pertama di sini yang harus kita ingat adalah kita tidak boleh menjadi egois, karena dalam mendidik itu kita mengajak anak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah bermasyarakat. Di sini ada dua kata kunci, kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau dikatakan kodrat alam itu adalah yang manusia itu dengan dipengaruhi oleh letak geografis. Seperti kita orang Batak, suara besar itu karena adanya yang namanya kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu adalah perkembangan teknologi yang harus diikuti oleh setiap peserta didik maupun guru. Kodrat zaman contoh dalam pemanfaatan IT tapi tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya.
nilai-nilai budaya yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh tadi seperti orang Batak, kita tidak boleh mengabaikan seperti dalihan atau lu. Tetap seperti itu budayanya dalam mengajar itu. Jadi contohnya kita sekarang dalam melakukan pengajaran di sekolah, muloro orang tua, masih tetap kita mergahan halangina atau kita lakukan pendekatan-pendekatan secara adat istiadat. Itu maksudnya di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau saya kembalikan kepada Bapak Ibu, dari tiga ini, apakah ini kita sependapat, kita sebagai wali kelas dengan hal ini? Kalau dikatakan hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Oke, tergantung juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sangat. Ada sebagian ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ibu nanti seperti apa menjawabnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di atas tadi, kita sebenarnya belajar, itulah tugas dari guru setelah kita pelajari sangat banyak sebenarnya. Saya juga di sini juga terus belajar untuk ini dan belum bisa saya aplikasikan. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, di sini maksudnya di identifikasi kebutuhan murid itu kita sebagai seorang guru sebenarnya sebelum kita mengajar atau wali kelas harus kita petakan dulu sebenarnya siswa itu berasal dari keluarga apa, berapa bersaudara, ekonominya berapa, pendapatan orang tuanya berapa, kondisinya di rumah seperti apa. Nah, sehingga di sini yang dituntut adalah setiap anak itu diberikan hukuman atau disiplin yang berbeda sesuai dengan yang namanya kebutuhan belajarnya. Nah, contoh, di sini pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nanti di sini kita akan tercengang sebenarnya apa bedanya hukuman, apa bedanya penghargaan, apa bedanya konsekuensi dan apa bedanya restitusi. Nah, kemudian ada keyakinan kelas yang harus kita ciptakan, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang pertama di sini yang kita lihat Bapak Ibu dalam melakukan identifikasi kebutuhan anak, di sini perlu kita lihat yang pertama ada 2. Yang pertama, kita berada di mana? Di stimulus kontrol atau di teori kontrol. Nah, kalau kita lihat pertama di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, ini pertama, kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, perbandingannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi selama ini saya juga kita berada di stimulus respon. Yang pertama, kita memaksakan bahwa anak itu harus sama dengan si A yang terbaik kita anggap. Padahal menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibarat kata seperti Albert Einstein. Dia dikatakan di sekolahnya itu adalah idiot. Tapi ternyata di keidiotannya itu dia memiliki pandangan yang berbeda dalam menciptakan sesuatu karya, walaupun dia melakukan beberapa kali gagal dalam melakukan percobaannya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jika si anak itu sedang melakukan kesalahan yang apa, mungkin saja seperti kita tadi ada identifikasi siswa yang kita belum dapatkan dari dia. Walaupun sebenarnya itu dilakukan yang pertama kita dapat dari guru VP, sebenarnya bimbingan dan konseling. Sebenarnya melakukan kesalahan itu dia menjadi seperti itu, dia seperti sebenarnya karena kenapa? Ada tujuannya yang harus kita capai. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita sudah lakukan tindakan persuasif, tapi akhirnya terjadilah kita buat pemaksaan yang bisa keras seperti itu. Kemudian, sedangkan di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi di sini kolaborasi artinya
kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kita bergabung dengan rekan sejawat, bergabung dengan guru BP, bergabung dengan orang tua, atau beberapa yang kita anggap bisa membantu kita dalam melaksanakan pemecahan masalah. Kemudian, model berpikir kalau stimulus respon itu adalah menang dan kalah. Menang dan kalah. Sementara kalau di teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Saya senang, dia juga senang. Kemudian, di sini yang pertama kita lihat menurut Bapak Dr. William Glasser, yang pertama tentang ilusi kontrol. Ilusi artinya pandangan yang sudah kita anggap selama ini itu adalah kontrol. Yang pertama sering kita lakukan adalah ada ilusi guru mengontrol, ada ilusi guru membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Ada ilusi-ilusi kita sebenarnya bukan karena keinginan kita, sebenarnya bukan keinginan kita. Maka itu yang sering kita lakukan menurut Bapak William Glasser, padahal sebenarnya itu bukan tujuan utama seperti yang dikemukakan di teori kontrol tadi. Begitu itu ada siswa yang salah, Bapak itu mengambil perannya jadi mengontrol, tapi disampaikan kepada kita. Ketika ada salah kemudian diberikan Bapak itu, guru piket si Anu, buat catat, sebenarnya bukan itu. Itu adalah, nanti kita lihat, itu nanti adalah posisi kontrol di mana sebenarnya dilakukan itu. Baik Bapak, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, kalau kita maknai disiplin, kalau di sini menurut Bapak Kajar Dewantara, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu menjadi bagian dari hidupnya, di mana ketika menciptakan disiplin itu, mereka mengambil satu tujuan mulia. Yang pertama, menghargai dirinya sendiri. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama, survive, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada happiness atau kesenangan, ada free atau kebebasan, ada love atau kasih sayang dan rasa diterima, dan ada kekuasaan. Kebutuhan dasar kita ini pertama, semua orang itu butuh makan. Sebuah orang itu butuh untuk dihargai sebenarnya. Butuh dia merasa senang, butuh liburan, butuh penghiburan, butuh musik. Kebebasan maksudnya di sini adalah kebebasan terikat. Mengekspresikan apa? Kasih sayang itu berarti adalah yang diterima dari orang tua atau dari kita dulu. Nah, kemudian rasa diterima. Kalau rasa diterima, contoh kita ambil misalnya Bapak Ibu, siswa kita semalam yang pingsan, si Mas Solihon. Kalau kita lihat cuma Solihon Bapak Ibu, di kelas itu kadang dia senyum-senyum, kadang dia kadang senyum-senyum, kadang dia kalau kita sapa juga dia kadang bagaimana. Tapi coba lah Bapak Ibu, kemarin saya coba, Mas Solihon, kemarin tababaga kuinan di pagi si bomu, ikuti bana, tabaca di penang. Saya lihat dia merasa happy. Saya pikir dia semalam ketika pingsan, saya pikir dia sudah tidak sekolah lagi, udah diantarkan pulang. Ternyata dia agak merasa senang lagi. Jadi maksud di sini di kekurangan kita siapa lagi kelas 10 kawan itu Bapak Ibu? Si Mas Solihon, satu lagi. Si yang satu, yang perempuan, yang kawannya si Mas Solihon. Satu pangkunya, yang orang Sidori. Si Rinda juga kemarin datangnya pernah dibully dia di kelas. Tapi setelah saya tanya, saya terima dia, saya ajari dia, kita berikan dia, akhirnya dia jadi bisa, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima ini juga kita berikan kepada anak kita di rumah, dan sebenarnya kita memberikannya kepada anak didik kita Bapak Ibu. Jadi di sini yang kita ingat ada kebutuhannya bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kekuasaan. Kemudian Bapak Ibu, kalau nilai-nilai kebajikan universalnya, yang pertama
dari profil Pancasila yang dikemukakan oleh Bapak Kejar Dewantara yang akan kita lakukan nanti di kurikulum tahun depan, kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang satu lagi adalah kreatif. Nah, jadi ini nanti akan kita lihat jalan kita. Jadi ada kemarin Bapak Ibu guru kita kemarin yang saya lihat memahami kurikulum Merdeka itu salah. Kurikulum Merdeka itu bukan berarti kita bebas seenak kita, bukan Bapak Ibu, tetapi harus tetap mempertimbangkan yang namanya profil nilai-nilai profil Pancasila dengan memerdekakan setiap anak didik kita dalam belajar. Dalam tanda kutip, kita tidak bisa memaksakan anak didik kita itu bermatematika padahal dia sukanya menggambar. Kita tidak bisa memaksakan anak didik kita itu bisa berbahasa Inggris sementara dia sukanya adalah beragam. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, saya percepat aja Bapak Ibu karena tadi. Kemudian kalau teori motivasi, di sini yang dikemukakan oleh Ibu Diana Gosen yang pertama, disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh Ibu Diana Gosen dalam Recruit School yang selama ini banyak kita lakukan sebagai seorang guru. Kemudian ada lagi yang kita buat selama ini, dihukum karena oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama kita buat dampaknya. Kita hukum maksudnya sini karena penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kepada anak itu seperti apa. Kemudian penghargaan menghukum itu seperti apa. Penghargaan mengurangi ketepatan itu seperti apa. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tapi yang paling saya taruh di sini Bapak Ibu adalah penghargaan merusak hubungan. Kenapa saya katakan ini? Ketika suatu saat kita berikan dia reward, semester depan dia turun, tidak kita berikan lagi reward, pasti banyak anak didik kita nanti yang merasa dirinya itu adalah, oh saya sudah tidak dihargai lagi. Atau ketika penghargaan sama dia, ketika sudah ada, maka dia menjadi melakukan suatu hal tindakan yang tidak baik. Salah satunya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi salah satunya ini harus kita kurangi Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu kita tidak boleh terlalu sering memberikan kepada anak didik, tapi kita jadikan anak didik itu adalah bagian daripada kita, part dari kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini yang paling sering kita lakukan nanti adalah restitusi. Restitusi inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan hukuman, tetapi memberikan kondisi stabil kepada anak didik kita untuk menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya supaya dia bisa kembali ke kelas itu tanpa merasa dia adalah malu, tanpa merasa bersalah. Tapi di sini yang dikemukakan oleh si Gosen adalah di sini murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah karakter yang lebih baik. Kemudian restitusi ini adalah kolaboratif antara guru mencari solusi dari masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi di sini adalah ada kolaboratif. Jadi kita guru, hoi kesonon, be kesonon, di kesonon, di kesonon. Tapi yang tahu adalah kau sebagai seorang siswa yang mau kau inginkan itu seperti apa, kesalahan itu seperti apa. Jadi di sini kita adalah guru lebih cenderung harus lebih banyak kita yang dikatakan adalah mendengar Bapak Ibu yang dituntutnya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini Bapak Ibu, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, jadi seperti yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah, mengangkat kayu, ditaruh seperti itu, tarik-tarik masuk ke kelas, kami tidak mengulangi lagi, atau ditaruh di atas
meja, itu mempermalukan Bapak Ibu, yang membuat mental siswa itu down. Gak semua bisa menerima itu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah restitusi, menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, seperti yang kemarin itu, yang selama ini itu gak memperbaiki hubungan lagi. Ketika dilihat Bapak Kepala Sekolah jadi lari. Ketika mereka dipanggil jadi lari. Karena kenapa? Kami akan malu. Karena apalagi siswa kita sudah dewasa. Mereka akan malu. Tuh juga kan siswa berdiri dibayang juara cabut sedunia, merokok sedunia. Itu nggak bagus. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada didik, apa yang kau lakukan? Bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun. Karena kita tugas guru adalah menuntun, bukan memaksa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contoh dari 5 kebutuhan dasar siswa tadi, yang mana yang gak dia peroleh di rumah? Kasih sayang kah? Rasa tidak diterima kah? Kebebasan kah? Atau kebutuhan pangan kah? Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan menyingkirkan. Yang kita lakukan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan persuasif, bukan pertanyaan-pertanyaan menindas. Dalam melakukan restitusi yang pertama, kita lakukan yang pertama di sini tadi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ini ada pertanyaan kita lakukan, seperti setiap orang pasti, aina bahasa dong. Tapi kita buat cari dulu orang, apakah pernah juga melakukan yang sama. Kemudian ada perkataan, kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan itu. Salah seperti Bapak Ibu. Kemudian baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini nanti setiap kelas Bapak Ibu boleh kelas nanti start dari sini, nanti kita akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi contoh di kelas 12 AT1 sudah pernah saya tempelkan di situ keyakinan kelas yang pertama saya buat di situ adalah disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah. Nah, jadi kita lihat dari kesalahan yang dilakukan anak itu kira-kira yang kurangkan itu mana? Nah, gitu dia. Kemudian membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas yang dibuat guru dengan melibatkan siswa, bukan keinginan kita. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini kita buat ada berupa classroom rules atau peraturan-peraturannya. Kita buat misalnya be patient, be prepared, atau be produktif, be polite, atau kita sopan, atau kita buat kata-kata yang bukan kata kerja, tetapi kata-kata yang bersifat lebih contoh seperti tadi, menjaga kejujuran, rajin beribadah, saling menghormati, disiplin. Kita nanti guru sebenarnya ada 5 posisi kita. Yang pertama nanti ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai mentor, dan sebagai manajer. Kita lihat yang pertama. Posisi penghukum. Guru cenderung menghardik, menyindir, menyakiti. Hasilnya siswa akan berontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Jadi kalau kita sebagai penghukum gurunya, maka kata-kata yang keluar dari kita itu cenderung marah, menghardik, menyakiti, ya dengan cara pukulan seperti kita lakukan selama ini. Kita cubit atau bahkan kita tampar. Itulah sebagai posisi kita sebagai yang namanya posisi kontrol guru. Kemudian ada lagi Bapak Ibu di sini posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman di sini guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak. Dia menjalin hubungan pertemanan dengan tutur kata yang ramah dan kadang bercanda. Posisi teman kita bukan menjadi di luarnya sebagai posisi temannya Bapak Ibu. Kemudian sebagai mentor di sini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai, dia tidak menghardik, berkata dengan intonasi yang datar, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Kemudian yang berikutnya peraturannya, murid, anak,
membenci peraturan. Jadi di hukuman itu yang timbul adalah negatif. Sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban biasa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, pengobatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih dan seterusnya. Jadi yang diinginkan kita itu adalah direstitusi. Direstitusi itu adalah pilihan. Kita memberikan ke anak itu pilihan. Apa yang harus dilakukannya? Menguatkan anak murid. Bukan untuk menekan, tapi dalam jangka waktu panjang. Kalau dia konsekuensi netral, kalau hukuman negatif, konsekuensi netral, kalau restitusi itu adalah positif. Karena tadi restitusi itu adalah kita berikan kepada anak positif, pilihan, bukan pemaksaan, sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalau keyakinan kelas yang kita buat adalah kita ganti bahasanya. Jadi tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati di sini. Jadi ada beberapa kita buat di sini, ada kenyamanannya, ada keselamatannya. Jadi kita ganti. Contoh kalau di kelas saya buat tadi ada tanggung disiplin, ada tanggung jawab, ada saling menghormati, ada saling menghargai, kemudian menjaga kejujuran dan rajin beribadah. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang menjadi poin-poin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Masih banyak sebenarnya, tapi nanti masih ada lain waktu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Saya menyampaikan beberapa teorinya, masih sangat banyak sebenarnya yang kita buat, tapi saya fokus terhadap restitusi. Saya fokus terhadap restitusi. Nanti Bapak Ibu akan saya share contoh video yang saya lakukan kemarin, melakukan restitusi satu masalah kepada anak didik yang telah melakukan kesalahan berantam dan banyak absen, tapi tidak juga belum berlaku. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh tanyakan kepada saya biar bisa sejauh Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu kerjasamanya kita nanti dari sini, pulang dari sini Bapak Ibu, wali kelas Bapak Ibu, kita dalam minggu ini membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas kita masing-masing yang berisi poin-poin. Bapak Ibu, kamu duduk aku Bapak Ibu wali kelas menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah dalam memberikan hukuman kepada anak didik yang cabut, yang alfa, yang mengangkat kayu dan mengangkat kursi dan berdiri di atas kayu, di atas apa itu tempat rak-rak itu bukanlah suatu tindakan yang positif, tetapi tindakan yang negatif. Bukan, yang saya lihat tampaknya Bapak Ibu, siswa kita bukan berkurang, tetapi malah semakin bertambah, semakin merajalela. Semakin sering Bapak itu pergi ke kantin begu, semakin dibuat Bapak Ibu juara cabut dunia. Yang saya lihat tingkat cabut absensi itu tidak berkurang sama sekali. Restitusi jangan dihukuman, restitusi adalah pilihan, memberikan solusi bukan memberikan hukuman. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ada kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Kan udah pernah Bapak sampaikan itu sama PPK bahwasanya hukuman yang dibuat Bapak itu tidak pas dan kita penilaian tidak pas. Apalagi ini kan nanti Pak ngomong sama Bapak ini. Jadi Bapak Ibu, makanya yang saya kumpulkan adalah wali kelas Bapak Ibu. Artinya kita yang bertanggung jawab ke kelas kita, bukan guru orang lain. Sebelum kita diberikan tindakan oleh guru yang lain, sebenarnya harus sampaikan dulu kepada kita wali kelas tindakan yang harus kita lakukan. Tidak langsung guru piket lakukan tindakan ini, Pak Simomora lanjutkan tindakan ini. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi apa hukuman yang terbaik yang harus kita tanyakan? Jadi kita tanya anak didik itu kenapa sering cabut? Ya kita sampaikan, Pak, kita harus melakukan restitusi. Restitusi itu bukan hukuman, karena posisi kita yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai Jadi yang kita lakukan adalah
restitusi. Seperti di rumah saya mengatakan, kalau kau bermain handphone terus, coba lihat matamu, apa yang kau rasakan, sakit apa tidak, tanganmu bagaimana, kram apa tidak kalau kau bermain game terus. Jadi saya nggak boleh bermain handphone, enggak. Tapi saya kasih, oke, boleh bermain handphone, tetapi 10 menit stop, baru nanti 2 jam lagi ulang kembali. Artinya pilihan kita berikan, bukan lagi pemaksaan. Karena anak sekarang pun saya masih 7 tahun. Saya paksa, saya kembali gimana nih? Ada kawan saya, Bapak Ibu guru calon guru penggerak dari Sempak Sipautar, Marga Simanjuntak, Pak John Freddy Simanjuntak. Pernah Bapak Ibu datang ke sini, dilihat siswa kita menghukum. Kemarin kami jumpa satu kelas kami sekarang. Bapak itu menyampaikan kepada saya, Pak Freddy, itu nggak boleh lagi seperti itu zaman sekarang, kata Bapak itu. Sedangkan kami aja SMP sekarang, Pak, tingkat SMP kami, Pak, sudah tidak kami lakukan lagi hal seperti itu. Apalagi yang sudah anak-anak yang sudah dewasa. Rasa malu mereka itu, Pak, sudah jauh lebih tinggi daripada anak-anak sini. Oke Bapak Ibu, ada lagi mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ada lagi mau kita pakai Bapak Ibu? Jadi KPPS berhubungan dengan ini, memang dan berhubungan juga dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Beberapa hari ini langsung saja ya di kelas saya, itu saya jumpai itu ada tulisan di papan tulis, tak pernah belajar. Ya roiba, tak kaya belajar. Ya soroiba, dibaca dari mangkat tahu. Nah, jadi memang jadi dilema sama kita, ya. Mungkin yang mau saya sampaikan, yang pertama, ini hukumannya memang mungkin orang itu sudah merasa bisa dikatakan bersalah ya Pak ya, nah, langsung dihukum seharian. Tapi ada apa namanya? Kenapa timbul ungkapan seperti itu atau tulisan itu? Karena memang kebanyakan orang itu banyakkan kosong listnya. Nah, berarti pelayanan dari kita guru kurang. Kan itu, jadi mungkin orang itu malas sekolah. Ketika tidak sekolah, kena absen, kena hukum seharian. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, kira-kira apa restitusinya ke arah sini? Seperti itu. Oke. Pak. Baik Pak. Kita sudah mendapatkan akar permasalahannya. Yang pertama, keluhan anak didik. Yang pertama, keluhan anak didik adalah datang tidak belajar, tidak datang dihukum 1 hari. Ya kan Pak? Berarti di situ masalahnya harus kita cari. Masalahnya itu Pak jelas. Berarti tidak belajar di dalam kelas 1 harian membuat mereka itu malas, dan dalam diri mereka itu Pak sudah ada terpatri ropiba dengan ulapatan. Ropia dengan ulapatan. Jadi restitusi yang pertama kita lakukan Pak, Bapak sebagai wali kelas Pak, kumpulkan mereka Pak, mereka ajak berbicara Pak. Dari sekian guru yang mereka masuk Pak, guru siapa yang lebih sering tidak masuk? Atau apa yang dilakukannya Pak? Apa yang dilakukannya Pak? Nanti cari aja nanti seperti apa, cari solusinya Pak. Catat dulu masalahnya Pak, baru nanti kita bicarakan Pak dulu nanti dengan Bapak Kepala Sekolahnya, atau bisa langsung kita bicarakan dengan gurunya, kita sampaikan keluhan dan langsung kita bilang dan mau terus masuk nggak? Langsung kita katakan dulu Pak sama mereka restitusinya Pak. Anak kita panggil semuanya. Kita panggil karena kita sudah menemukan rope iba sodong telah dihukum 1 harian. Berarti bagi anak itu datang atau tidak datang Pak, datang atau tidak datang Pak, bagi mereka sama saja. Nah, jadi cari Pak, catat dulu Pak, catat dulu, kita pecahkan dulu dari contoh TKR 25 jam Pak per minggu. Guru siapa Pak dari situ yang mereka keseringan 1 hari yang tidak masuk? Dan hari apa saja itu? Nah itu Pak, jadi nanti kita diskusikan lagi Pak. Kita sampaikan nanti kepada kepala sekolah atau kepada gurunya, kita cari nanti langkah kolaboratif, bukan mencari saling menyalahkan. Kita cari, kita sebagai wali kelas, kita ajak gurunya Pak, soalnya kedua di siswa Pak, soalnya kesalahan siswa Pak, aida ropiah lagi dan masuk kalian semua Pak. Nah, baru ini Bapak Ibu harus kita hindari Bapak Ibu, yang harus kita hindari Bapak Ibu mencela nilai. Ini hati-hati kita Bapak Ibu. Saya sudah mendapatkan ada keluhan dari beberapa guru, ada siswa yang tidak jam pelajarannya terus di satu tempat, tidak masuk ke guru yang lain. Ini menjadi on point bagi kita Bapak Ibu.
itu nggak boleh. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus mencari restitusinya. Kalaupun dia mau melakukan pembelajaran itu, memperdalam ilmunya, Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan pelajaran yang lain. Karena di sini kita mengajar dan mendidik Bapak Ibu. Mengajar mendidik. Kita harus mengajarkan kepada anak didik itu menghargai. Kita menghargai dia, juga kita harus dihargai. Nah, seperti itu. Jadi, kalau menambah ilmunya dia harus belajar menjumpai gurunya, meminta maaf kepada gurunya. Bu, saya tidak maaf. Contoh yang saudara ya Bu, nanti silakan Bu. Bu, kami kan Bu sudah nggak pernah belajar lagi mulai dari sempat gurunya tidak masuk. Sampaikan kepada siswanya Bu untuk menjumpai gurunya. Bu, saya tidak masuk. Pak, saya tidak masuk. Adakah Pak tugas yang bisa saya lakukan Pak? Jadi nanti ketika memberikan nilai Bu sebelum terlambat, si anak didik tersebut nanti tidak dikasih nilai 05, 60, bukan. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, tidak hanya produktif yang menentukan lulus, tidak hanya agama yang menentukan lulus, tidak hanya PKN. Kita kemarin nantikan kita rapat, satu kesatuan di kita Bapak Ibu. Yang kita berikan adalah restitusi, solusi kita harus cari, bukan hukuman yang kita berikan dengan cara memberikan konsekuensi. Konsekuensi kita netral, tapi kita memberikan restitusi, kita tidak rugi karena prinsipnya tadi Bapak Ibu restitusi menang-menang, bukan menang-kalah. Nah, jadi restitusi adalah menang-menang. Jadi seperti itu Pak Bes, nanti bisa kita lakukan Pak, dicari akar permasalahannya. Jadi yang belajar juga seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun misalnya kita pakai anak didik kita guru yang memakai, kita izin kepada guru yang bersangkutan. Saya izin dulu kepada saya pakai anak didik kita, terutama kita yang piket Bu Iti, sampaikan kepada gurunya, Bu, siswa kami yang ini piket ya Bapak Ibu, piket dan seterusnya. Ketika kita sudah membuat sebuah usaha, tapi tetap tidak ada lomba, apakah selanjutnya pembiaran? Kalau tidak ada pembatasan, apakah selanjutnya aturan? Nah, apabila ada pembiaran ini, maka dampak negatif sangat banyak terhadap anak ini. Apakah ada batasannya atau tak terhingga? Itu menjadi contoh bagi yang lain. Iya. Kita tetap ada batasan yang diikuti dengan yang namanya tata tertib. Oke Bapak Ibu. Nah, yang menjadi solusinya di restitusi yang kita lakukan, yang pertama, sebelum kita melakukan tindakan itu Bapak Ibu, kita sebagai wali kelas melakukan yang namanya juga kita membuat tindakan apa Bapak Ibu? Kita buat turun di kelas itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan poin-poin tertentu. Nah, berarti di sini kan Bapak Ibu, kan poin-poin kita sudah ada nih. Poin-poin kita sudah ada. Catatan kita sudah ada. Berarti di sini kita berlaku istilah kata poin. Poin. Kalau misalnya sudah surat panggilan kita lakukan pembinaan pertama, poin yang dilanggar itu adalah 30 misalnya. Jadi sampai 100 nanti kita buat maksimal poinnya Bapak Ibu. Sampai kalau dia sudah menemukan titik 100 poinnya, jangan dong PH ampun. Karena tadi apa? Sudah ada kita kata keyakinan kelas, dia sudah mencapai nilai ke poin dia. Nah, ini nanti keyakinan kelas ini yang harus kita jabarkan kepada anak didik kita, dan kita buat bersama, bukan keputusan wali kelas atau guru, tetapi keyakinan setiap siswa dan guru yang ada di kelas. Oke Bapak Ibu. Melihat itu kan Pak, akhirnya itu jadi contoh dari yang lain. Itu untuk siswa. Lalu dari kita melihat seperti ini, kita pun membuat tindakan nggak ada lagi, jadi kita ambil semua. Dan itu berlaku semua, bukan untuk satu orang. Jadi restitusi yang kita pelajari ini, bingung kita menerapkan yang mana lagi. Begini. Oke, baik Pak. Jadi saya jawab. Nanti cuman kebetulan laptop saya Pak lagi bermasalah. Di situ ada videonya, di situ saya tunjukkan. Jadi restitusi yang kita lakukan segitiga, restitusi yang kita lakukan namanya segitiga ya Pak. Jadi yang pertama kita lakukan dulu adalah yang pertama setiap kesalahan itu kita lakukan Pak. Memang kalau di sekolah kita, dan ini saya sampaikan, dan kami juga dari tingkat SMK
yang bergabung baik di ruang elaborasi Pak, ini kami sampaikan juga Pak. Tetapi disinilah Pak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kejar Dewantara, kita guru adalah menuntun. Kita guru adalah menuntun peserta didik, karena kita diibaratkan seorang petani dan siswa itu adalah tempat persemaian, bukan semai, bukan kampas kosong. Bukan kampas kosong, tapi siswa itu adalah tempat persamaian di mana kita seorang petani Pak. Jadi di sini Pak memang tugas kita guru berat. Apalagi kondisi siswa kita yang kondisinya seperti ini. Nah, jadi di sini Pak, saya tidak mengatakan restitusi ini Pak full 100% kita lakukan. Tetapi Pak, kita harus melaksanakan tindakan-tindakan restitusi ini Pak. Ya Pinomat Pak, nanti di semester depan ada perubahan kita. Sekarang kita mulai perlahan-lahan. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mari membuat keyakinan kelas dulu. Berarti Pak nggak bisa dalam prinsip mendidik dan mengajar ini nggak bisa dibina dan membinasakan. Dibinasakan nggak bisa Pak. Dibinasakan nggak bisa Pak. Jadi makanya tadi ada prinsip Pak, menang-menang. Kita kan Pak sudah melakukan beberapa validasi tindakan, memberikan solusi, kita cari bersama, kita kembalikan ke kelompoknya. Ketika dia lagi sudah tidak diterima di kelompoknya Pak, dengan on point tadi Pak, otomatis kan kita menang Pak, dan tadi menang tanpa menyalahkan dia. Dia sendiri yang mundur, berarti dia juga sendiri Pak. Seperti yang tadi, posisi kontrolnya ada pada dirinya sendiri. Berarti pilihan yang diambil adalah tidak sekolah. Kita buat tadi 5 poin. Kita sudah melakukan restitusi ini. Kita kasih poin. Dia nggak mau mengundurkan diri Pak. Jadi makanya tadi Bapak Ibu, di segitiga restitusi, di keyakinan kelas yang kita ambil Bapak Ibu, makanya kita harus membuat keyakinan kelas dengan setiap poinnya. Jadi kalau poin itu sudah sampai 100 Bapak Ibu, mau tidak mau, karena kita sudah melakukan itu, kesepakatan dan disepakati oleh siswa, ditandatangani oleh siswa misalnya, ada kesepakatan yang kita buat Bapak Ibu, gak ada lagi alasan. Kalau di sekolah kita nggak bisa itu Pak, karena BP kita nggak ada yang mencatat kurikulum dia. Justru di situ Pak, kemarin pertanyaan kami nggak ada BP kan Pak. Nah di situlah Pak tugas kita sebagai wali kelas yang membuat keyakinan kelas Pak. Kita sebagai wali kelas membuat catatan dan tidak boleh kita bersendiri Pak. Tetap juga harus ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang masuk di kelas ini. Seperti itu ya Pak. Lebih bagus kita pakai prinsipnya peternakan Pak, daripada menyebarkan pirsal. Nah, di restitusi Pak tidak boleh Pak. Di restitusi nggak boleh Pak. Jadi itu berlaku untuk peternakan satu apa? Enggak juga Pak. Ada teori yang begitu kan betul? Enggak Pak. Menyebar satu. Lakukan vaksinasi Pak. Lakukan pencegahan dulu Pak. Vaksinasinya satu kali dihapuskan Pak. Iya. Dari Pak Pak tapi nggak mampu. Hah? Pasti mampukan. Bapak Ibu yang saya harapkan nanti Bapak Ibu wali kelas, kita mau dulu kita beri langkah dulu Bapak Ibu. Kita ambil dulu, kita kasih kertas A2 yang besar itu, kita buat kertas atau bagaimana kita buatkan nanti. Kita buat nanti kita baru tempelkan lah nanti di kelas nanti yang namanya keyakinan kelas. Oke, dibuat nanti atas misalnya keyakinan kelas 12 ATU 1, 12 TKS 1 seperti itu Pak Bis. Jadi untuk masalah yang tadi Pak Bis, silakan dicari dulu Pak akar permasalahannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu untuk pagi hari ini.